Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan di sore hari ini teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita selama bulan suci Ramadan yang khusus membahas bagaimana tadabbur dari surah Al-Qasas. Satu surah yang sangat dahsyat luar biasa menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang pada akhirnya nanti menjadi inspirasi bagi Rasulullah SAW ketika beliau akan berhijrah ke Madinah. Nah, kemarin teman-teman sekalian rahmatullahi subhanahu wa taala, kita sudah sampai pembahasan tentang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Nabi Musa alaihissalam maksud saya, ketika beliau mendapati dua orang yang sedang berkelahi di dalam kota. Lalu Nabi Musa membantu salah satunya. Kemudian di esok harinya orang yang dibantu itu kemudian meminta lagi pertolongan. Ya. Makanya kemudian Nabi Musa menegaskan bahwa kamu ini memang orang-orang yang suka berbuat kriminal. Ini menunjukkan tentang objektivitas dari Nabi Musa alaihissalam bahwa beliau berani ya melabeli orang yang berbuat salah. Ya, jadi ini pelajaran untuk kita bahwa kalau memang anggota dari kita atau salah satu dari kelompok kita itu berbuat salah, kita harus tegas mengatakan ini adalah sebuah kesalahan. Nabi Musa tidak berkompromi. Ya, beliau tidak ingin membantu dan terjebak di lubang yang sama. Kemudian setelah itu, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki, wa juja'a rajulun min aqsal Madinah. Dia datang dari ujung kota. Dia datang kemudian dalam keadaan tergesa-gesa, lalu memberi peringatan kepada Nabi Musa untuk segera keluar dari kota Mesir. Maka Nabi Musa kemudian bersegera mengambil langkah tercepatnya untuk menyelamatkan diri. Ya, karena kata pemuda ini, Nabi Musa alaihissalam itu sedang menjadi incaran dari Fir'aun, ya, dan bala tentaranya untuk kemudian dibunuh. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya seorang yang melihat orang lain nyawanya sedang terancam untuk segera kemudian memberikan bantuan, ya, untuk segera memberikan bantuan. Dan ini pelajaran berharga untuk kita bahwasanya membantu sesama manusia yang sedang berada dalam ancaman bahaya, ya, bahkan nyawanya tadi itu kemudian terancam, kita wajib kemudian membantu. Ya, kita wajib membantu. Maka ini juga sama terjadi dulu di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu masih kafir. Beliau kemudian ingin datang apa namanya membunuh Rasulullah SAW, ya, karena dia menganggap bahwa Rasulullah SAW ini sudah menjadi sumber penghancur yang memecah belah bangsa Quraisy pada saat itu. Maka Umar berangkat dengan menggunakan seperti layaknya orang yang berperang, membawa pedangnya. Dan di perjalanan dia bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Nuaim ibnu Abdullah. Ya. Maka Umar kemudian ditanya oleh Nuaim, kemana engkau pergi? Ya, dengan penampilan dan perlengkapan seperti itu. Kata Umar, saya ingin kemudian mendatangi Muhammad karena Muhammad ini adalah sumber pemecah, ya, yang membuat selama ini kita menjadi berpecah belah di Mekah. Ya. Jadi motif Umar tidak masuk Islam itu berbeda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal motifnya karena kesombongan, tapi Umar ya lebih kepada distorsi informasi. Dia tidak memiliki informasi yang utuh tentang Rasulullah SAW. Maka Nuaim bin Abdullah ini mengetahui bahwa apa namanya Rasulullah SAW dalam kondisi ancaman, nyawanya terancam. Ini kalau Umar nggak dicegah, maka bisa jadi Rasulullah SAW belum belum siap-siap istilahnya. Dia datang hendak ya mengeksekusi Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan Nuaim bin Abdullah? Dia kemudian langsung memutar otak dan mencari strategi. Dia berusaha bagaimana Umar ini teralihkan, ya, sehingga dia masih memiliki waktu untuk memberitahu Rasulullah SAW akan ada ancaman. Ya, ini sama persis dengan kisah Nabi Musa ini. Maka kata Nuaim, wahai Umar, buat apa kamu ini? Buat apa kamu ini ingin pergi membunuh Muhammad?
apakah kamu tidak tahu bahwa adikmu sendiri itu sudah masuk Islam? Maka Umar kemudian makin marah. Apa? Adik saya sudah masuk Islam? Maka bersegeralah dia kemudian mendatangi rumah adiknya. Ya, akhirnya Nuaim ini punya waktu untuk kemudian memberitahu ke Rasulullah SAW bahwa kondisi apa dirinya dalam ancaman bahaya. Ya, dan disinilah yang kita maksud bahwa ketika kita mendapati seorang atau teman kita bahkan ya keluarga kerabat kita dalam ancaman, maka kita tanpa perlu menunggu waktu, kita harus segera memberi bantuan. Ya, karena ini dalam kondisi ancaman yang sangat berbahaya. Ya, singkat cerita akhirnya kemudian Umar bin Khattab dengan jalan cerita seperti inilah dia menemukan hidayah di rumah adiknya sendiri ketika membaca surah Toha. Ya, ini skenario yang sangat luar biasa. Bahwa Umar yang awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW, justru pada saat itu dia ingin segera menemui Rasulullah SAW dan kemudian menyatakan masuk Islam. Ya, coba kita bayangkan kalau Nuaim dari sejak waktu tidak punya strategi, tidak punya inisiatif, ya, maka tentu ceritanya berbeda. Ya, maka itu kita belajar dari orang yang datang dari ujung kota yang jauh ini itu memberikan penyelamatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah sekarang setelah Nabi Musa kemudian mendapatkan informasi bahwa Firaun itu akan membunuhnya, ya menetapkan dia sebagai DPO (daftar pencarian orang), maka Nabi Musa dengan bergegas keluar. Ya, maka ini disebut di surah Al-Qasas, "Fakharaja minha khaifan." Maka Nabi Musa kemudian keluar khaifan dalam keadaan takut, ya tarakab, ya dan waspada. Ya. Qala kemudian dia berdoa, "Rabbi najjini, wahai Rabb, selamatkanlah aku minal qaumiz zalimin, dari kaum yang berbuat zalim." Kemudian walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Kemudian ketika dia menemui kota yang disebut dengan Madyan, qala asa Rabbi. Nabi Musa berdoa lagi, ayah diani, semoga Robku memberikan saya yahdiani, hidayah, petunjuk, sawa as-sabil, kepada jalan yang benar. Masya Allah, teman-teman sekalian, Allah SWT, ini doanya yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita dalam ini deep banget. Jadi ketika itu Nabi Musa alaihissalam sudah keluar dari Mesir dalam keadaan apa istilahnya tidak tahu harus kemana. Beliau kemudian berjalan antara Mesir dan Afrika dan bertemu dengan satu kota yang bernama Madyan. Ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam sebelum dia keluar tadi dalam keadaan takut, beliau berdoa. Nah, maka inilah kita beri judul materi kita hari ini, bagaimana kekuatan doa. Ya, kita akan bahas banyak berkaitan tentang doa. Ya. Nah, ketika dia kemudian juga akan sampai ke Madian, sama Nabi Musa alaihi juga masih berdoa. Ya, qala asa rabbi ayyahdiani sawa sabil. Ya, dia kemudian berdoa untuk diberi petunjuk. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca ini. Bahwa ketika peta di tangan kita itu tidak terbaca, kita tidak memiliki gambaran yang harus ngapain, maka doa adalah satu-satunya kompas yang tersisa. Doa ini tidak menjanjikan jalan yang rata, tapi dia menjamin arah yang benar. Ya, maka ini pelajaran berharga untuk kita bahwa kalau hari ini kita menghadapi kesulitan atau mungkin kita menghadapi dilema antara sebuah pilihan, maka jalan terbaiknya itu adalah berdoa. Ya, berdoa. Jadi jangan jangan lupakan berdoa. Maka inilah kemudian menjadi salah satu sunnah diajarkan Rasulullah SAW, bahwa ketika kita tidak memiliki gambaran tentang masa depan atau kita dalam keadaan terjepit seperti Nabi Musa alaihissalam ini, maka jangan lupakan berdoa. Ya, Nabi SAW mengatakan doa silatul mukmin. Ya, doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Ya. Maka jangan kemudian kita tinggalkan yang main berdoa. Ya. Nah, tadi
ketika kita juga sebutkan bahwa kalau kita mengalami fase-fase di mana kita ini bingung dalam sebuah pilihan, itulah yang disunahkan untuk melakukan namanya istikharah, ya, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istikharah ini bukan hanya berlaku ketika, ya, orang umumnya menggunakan istikharah ini ketika dia ingin memilih pasangan, ya. Tapi kata Jabir Ibnu Abdullah itu mengatakan, kan Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna suratu minal Quran, atau sebuah surah dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami untuk meminta doa istikharah. Itu seperti mengajarkan kami sebuah surah dalam Al-Quran. Itu saking pentingnya namanya istikharah. Makanya doa istikharah ini bisa kita baca bukan hanya ketika ingin memilih pasangan. Kita pengen membeli handphone baru, ingin membeli tanah, ya, untuk lokasi membangun rumah misalnya. Kita ingin melamar pekerjaan, ya. Atau bahkan ketika kita ingin memilih jurusan kuliah, atau bahkan kita ingin menentukan judul karya ilmiah, maka coba kita menggunakan dengan istikharah. Ya, jadi istikharah itulah yang bisa menjadi petunjuk untuk kita. Ya. Dan ketika kita istikharah, itu bisa juga dipadukan dengan sholat istikharah. Ya. Kas ini menjadi apa namanya, pelajaran untuk kita semua. Mari kita menghafal doa istikharah itu seperti menghafal surah Al-Fatihah. Ya, jadi ketika kita misalnya ingin membeli apa, ya, maka jangan lupakan istikharah. Karena boleh jadi kita nggak tahu apa yang kita beli tadi, misalnya handphone yang kita beli ternyata ujungnya nanti membuat misalnya sesuatu yang tidak kita inginkan kemudian hari, ya, atau mungkin pekerjaan yang kita pilih tadi, ya, meskipun kita sudah yakin bahwa kita diterima di pekerjaan ini, ya, intinya coba kita menghafal doa istighfar itu seperti menghafal surah Al-Fatihah. Oke, pelajaran untuk teman-teman sekalian, coba kita menghafal doa istikharah. Ya, sampai kemudian ketika kita nanti ingin memilih pasangan, itu juga termasuk kemudian membaca doa istikharah. Intinya bahwa jangan kemudian melupakan keterlibatan Allah, ya, menyerahkan kepada Allah sebelum kita memilih menentukan pilihan. Ya, inilah yang kita pelajari dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum beliau berangkat dan dalam perjalanan sebelum sampai kematian, dan nanti di ketika Nabi Musa itu setelah membantu dua wanita, kemudian dia pergi di bawah pohon, dia berdoa lagi, ya. Dan akhirnya kemudian doanya itu dikabulkan dengan memberikan 4 solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini dahsyat dari sebuah doa. Maka kita jangan kemudian melupakan untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Apalagi di zaman sekarang, di zaman yang modern, serba canggih. Kadangkala kita sebagai manusia melupakan yang namanya doa. Menganggap karena kita bisa melakukan apapun, ya, kita bisa memesan makanan misalnya, memesan apa, barang, ya. Seolah-olah itu semua atas kendali kita. Padahal boleh jadi kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pilihan yang terbaik. Nah, jadi kembali lagi dari bawah, jangan lupakan kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ketangguhan seorang kesatria. Ya, jadi kita bicara tentang ketangguhan, ya, seorang kesatria itu diuji saat dia harus keluar tanpa petah di tengah ketidakpastian. Rasa takut yang dialami Nabi Musa itu insting manusiawi, ya. Namun tetap bergerak maju, ya, dengan waspada yang disebut dalam Al-Quran dengan taqarrub. Itu adalah bukti dari sebuah navigasi rohani yang kokoh. Jadi ini ujian yang berharga, ya, yang sangat luar biasa yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam ketika dia harus keluar dari Mesir, meninggalkan kampung halamannya. Ya, kalau Nabi Yusuf alaihissalam dia masuk ke Mesir, kalau Nabi Musa dia keluar dari Mesir. Dia saat itulah kemudian dia keluar, ya, tanpa petunjuk. Ya, dan ini menjadi inspirasi bagi Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau Nabi berhijrah itu sudah ada tempatnya, yaitu pergi ke Madinah. Nah, dulu Nabi Musa alaihissalam dia hijrah dari Mesir.
belum tahu dia mau kemana. Pokoknya dia lari. Bagaimana kemudian bisa selamat? Coba kita bayangkan kalau kita dalam posisi seperti ini. Kita lagi dikejar dan kita harus berlari dan tidak tahu harus kemana. Ya, berlari saja. Ya. Maka disinilah kita membutuhkan kompas arah dari Allah SWT dengan berdoa agar kita senantiasa terhubung, ya terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian selanjutnya juga pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa ketika logika menemui jalan buntu dan semua jalur bumi tertutup, ya, jadi semua sudah diusahakan, ya, maka GPS langit adalah satu-satunya navigasi yang presisi. Ya, jadi orang tidak akan pernah tersesat ketika mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jalur komunikasi dengan Pencipta itulah jaminan bahwa tidak ada hamba yang benar-benar tersesat selama dia memohon bimbingan ke jalan yang lurus. Dan inilah doa kita yang senantiasa dibaca dalam sholat, ihdinas shiratal mustaqim. Itu ada makna tentang doa. Bagaimana kita ini ingin diberikan jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Maka teman-teman saya semua taala, doa ini adalah amalan yang terbaik bagi kita seorang hamba. Ya, makanya kemudian kalau kita ingin melihat ayat yang bicara tentang puasa di surah mulai surah Al-Baqarah ayat 183, 184, ya, 185, ya. Nah, setelahnya kemudian terselip ayat tentang doa. Jadi setelah Allah bicara tentang ya ayyuhallazina kutiba alaikumusiyam, ya. Nah, di situ ada terselip ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, jadi jika hambaku bertanya tentangku, maka kata Allah, sesungguhnya saya ini dekat. Saya akan menjawab eh, doa orang yang berdoa kepada aku. Ya, kemudian setelahnya kalau kita buka Al-Quran, itu bicara lagi tentang puasa. Ya, coba kita lihat kenapa kemudian ayat tentang apa namanya puasa ini itu terselip ayat berbicara tentang doa. Pelajarannya apa? Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ya. Maka teman-teman sekalian ini menjadi nasihat untuk kita bahwasanya di bulan suci Ramadan ini ketika kita sedang berpuasa, jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Ketika kita misalnya menjelang berbuka, ketika kita misalnya sedang sahur, ya, atau sedang menunggu qomat, terazan dan iqamat. Itu ada waktu-waktu yang kemudian disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa. Apalagi misalnya di malam Lailatul Qadar. Itulah malam yang terbaik. Kalau doa kita terkabul dan ketemu bulan Lailatul Qadar itu dahsyat sekali. Kak, gunakanlah di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita banyak berdoa. Ya, senantiasa kita berdoa. Kita sedang berada sekarang di waktu di zaman yang dimana kemudian amalan-amalan dilipat gandakan. Setiap permohonan hamba itu dikabulkan. Maka kita sebagai orang beriman itu harus yakin bahwa apapun ya permintaan kita, ya doa kita itu pasti dikabulkan. Meskipun pada akhirnya doa itu kadang-kala kemudian tidak dikabulkan karena beberapa sebab. Ya, tapi yang pada intinya apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjamin akan dikabulkan. Ya, bahkan Allah itu marah ketika hambanya tidak berdoa. Ya, beda dengan manusia. Manusia kalau kita minta tolong, kalau kita terus-terusan minta tolong, kadang-kala manusia itu tidak mau, ya. Sementara Allah itu justru ya tidak ingin kemudian hambanya itu tidak berdoa kepadanya. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil lagi di sini bahwa kematangan mental itu lahir dari kemampuan menjaga penyerahan di tengah krisis. Jadi jangan biarkan ketiadaan peta duniawi menghentikan misi kita. Karena bagi mereka yang percaya, doa adalah kompas yang paling akurat untuk menembus kabut masa depan. Jadi kalaupun hari ini kita berada dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, kita nggak tahu tentang masa depan, kita apa ini dan seterusnya, maka amalkan ya yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam yaitu berdoa. Kalaupun kita misalnya tadi ada orang yang menzolimi kita, ini bisa kita baca dari doa Nabi Musa alaihissalam tadi, ya Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan saya dari kaum yang zalim. Termasuk nanti ketika Nabi Musa itu membantu
dua wanita. Di situ dia berdoa. Dan doa itu sangat cocok kalau suatu waktu kita sedang merantau, kita sedang dalam keadaan tidak punya eh, keluarga di tempat itu, butuh air, makanan, minuman, baca doa itu. Jadi Al-Quran ini ada beberapa doa-doa para nabi, itu bisa kita praktekkan, amalkan, ya, ketika kita menghadapi kondisi seperti yang dialami para nabi tersebut. Maka kembali teman-teman semua sekalian tadi, bahwanya kita butuh untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Nah, doa sawa as-sabil, yaitu diberikan jalan yang benar, adalah kompas yang tidak pernah salah arah. Doa ini mengubah ketidakberdayaan manusia menjadi penyerahan total kepada Sang Penunjuk Jalan, memastikan setiap langkah kaki mendarat di tanah keberkahan. Ya, makanya kenapa kemudian setiap kita memulai suatu pekerjaan itu disunahkan untuk senantiasa berdoa. Ya, untuk apa? Salah satunya adalah agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah SAW itu ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sempat kemudian para sahabat itu mengalami beberapa kendala-kendala, ya. Termasuk misalnya ada sahabat yang merasakan sakit, demam seperti Bilal dan Abu Bakar. Kemudian mereka juga mengalami krisis, ya. Sebagian mereka itu tidak cukup bahan makanan, ya. Maka di saat itulah Rasulullah SAW berdoa, dan doa inilah yang menjadi eh, apa namanya sebab mengapa kota Madinah kemudian menjadi kota yang diberkahi. Ya, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kama habibta Makkah au asyad. Kata Nabi, ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai Madinah sebagaimana engkau menjadikan kami mencintai Mekah, ya, atau lebih dari itu. Karena waktu itu beberapa sahabat tadi yang kita sebutkan itu seolah-olah ingin kemudian kembali ke Mekah. Jadi mengenang masa-masa di Mekah karena mereka sedang kesulitan di Madinah ini. Ya, maka ini mereka kan sudah hijrah. Ya, prinsipnya kalau sudah hijrah nggak boleh lagi kemudian kembali ke tempat yang buruk. Hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, ya itu nggak boleh lagi kemudian terpikirkan seperti itu. Ya, harus move on istilahnya. Maka Rasulullah mendoakan, ya, dan akhirnya kemudian para sahabat itu mencintai kota Madinah. Ya, sebagaimana mereka mencintai kota Mekah. Nah, kemudian setelah itu Nabi juga mendoakan agar mereka diberikan keberkahan, ya, karena mereka mengalami krisis, ya, dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Maka Rasulullah SAW mendoakan lagi, wa barik lana fi sa'ina wa muddatina. Dan Allah, ya Allah, berkahilah pada sok kami, itu takaran, ya, literan itu, bahasa kita ini, ya, dan sok dan mut itu, sehingga mereka itu akhirnya juga mendapatkan keberkahan, ya. Jadi makanan yang hanya cukup untuk satu orang pada saat itu cukup untuk dua orang, makanan yang hanya untuk porsi dua orang itu cukup dimakan untuk empat orang. Ah, inilah keberkahan, ya. Maka ini pelajaran juga untuk kita, bahwa kalau hari ini kita mengalami masa-masa krisis, kita mungkin mendapatkan penghasilan yang misalnya tidak seperti ekspektasi kita. Atau mungkin teman-teman nanti ada yang mendapatkan THR, ternyata THR-nya tidak sebanyak tahun lalu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, meminta keberkahan. Karena ketika kita meminta keberkahan pada harta yang kelihatannya sedikit, karena berkah, itu kemudian bisa bermanfaat jauh lebih banyak dibanding, ya, ada orang yang mungkin penghasilannya angka nominal dari duitnya itu banyak, tapi karena nggak punya keberkahan, maka dia tidak lebih bermanfaat daripada yang sedikit tadi karena berkah. Ya, maka solusi ketika kita menghadapi krisis, khususnya krisis ekonomi, yaitu kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Kenapa? Bahwa yang ketiga adalah ketika sahabat tadi mengalami apa namanya sakit, sebagian mereka besar mereka itu mengalami demam, maka Nabi juga mendoakan, ya, wasohiha, dan perbaikilah, ya, kondisi kota ini, wangkul hummaha ila Juhfa, dan pindahkanlah penyakit demamnya tadi ke Juhfa, ini salah satu kota orang kafir. Akhirnya kemudian Madinah waktu itu kembali menjadi kota yang sehat, ya, kota yang kemudian eh, jauh dari kata penyakit, ya. Nah, inilah menjadi alasan kenapa kemudian Madinah itu menjadi kota yang dicintai
Bahkan sampai hari ini, kalau teman-teman pernah pergi ke Madinah, dan kalaupun tidak belum pernah ke Madinah, saya juga mendoakan teman-teman semoga bisa ada kesempatan untuk bisa pergi mengunjungi Mekah maupun Madinah. Orang yang pernah mengunjungi di sana itu akan merasakan rindu untuk kembali. Ya, jadi orang sampai mengatakan bahwa kalau kita pergi ke Madinah, ketika kembali ke tanah air, seperdua hati kita itu ada di sana. Ibarat maksudnya pengen kembali lagi. Ya. Itu yang salah satu adalah berkah dari doa Rasulullah SAW ini. Ya, maka kalau kita ingin keberkahan dalam negeri kita, maka yang pertama kita harus mencintai negeri kita. Makanya Nabi mendoakan agar para sahabat itu bisa mencintai negerinya. Maka ini juga bisa bisa saja kita turunkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam misalnya perkuliahan kita, coba kita kemudian pertama kali adalah bagaimana mencintai kampus kita misalnya, alma mater kita. Ya, supaya apa? Supaya kita kemudian bisa mendapatkan keberkahan. Nah, kembali itu bahwa intinya di sini kita belajar tentang bagaimana pentingnya sebuah doa. Ya, dan di sini digambarkan bagaimana Nabi Musa ketika akan pergi keluar dari Mesir dalam kondisi tidak mengetahui entah dia ingin pergi kemana, beliau kemudian berdoa. Maka ini kita bisa turunkan hari ini. Ketika hari ini kita tidak tahu atau belum belum bisa memastikan di antara apa yang harus kita lakukan di masa depan, maka salah satu rumusnya adalah jangan lupakan berdoa. Ya, jangan lupakan istikharah ketika kita ingin menentukan pilihan, bahkan pilihan-pilihan yang paling krusial dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, ketika Nabi Musa sampai ke Madian, dia bertemu dengan dua wanita. Nah, bagaimana respon Nabi Musa ketika berhadapan dengan dua wanita tadi yang ingin memberikan minum kepada ternaknya? Apa yang beliau lakukan inisiatif untuk membantu keduanya? Dan bagaimana jawaban atas doa Nabi Musa tadi? Insya Allah kita lanjutkan di esok hari. Demikian saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi kita. Saya kembalikan ke moderator.